Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan materi-materi pelajaran khususnya bagi kalian kelas 3 ini. Baiklah anak-anak, Bapak ingatkan kembali kepada kalian, tidak henti-hentinya setiap ada kesempatan pasti Bapak ingatkan kepada kalian untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu di luar rumah. Lebih baik kamu berada dalam rumah terus, karena ini merupakan salah satu cara untuk menghindari dari mewabahnya penyakit yang sedang melanda daerah ini. Jadi lebih baik kalian di rumah. Usahakan untuk tetap melakukan aktivitas di dalam rumah. Tapi seandainya kalau kalian aktivitasnya tak bisa ditinggalkan, penting sekali. Tapi jangan lupa gunakan masker. Masker jangan lepas dari kalian, karena masker adalah salah satu cara yang baik untuk menjaga kesehatan kalian. Dengan masker kita terhindar dari wabah penyakit yang sedang melanda wilayah kita ini. Selain itu juga masker juga bisa mencegah orang lain dari penyakit tersebut. Baiklah anak-anak, jika kalian sampai ke rumah kembali dari melakukan aktivitas di luar, kemudian kalian harus segera mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kamu bilas menggunakan air yang mengalir. Oke anak-anak, sebelum mulai marilah kita sama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak, kepada anak-anak Bapak yang baru mampir ke channel Education and Sport ini dan belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like, kemudian tekan subscribe-nya, ya. Kemudian jangan lupa tekan loncengnya agar informasi-informasi yang diberikan melalui video oleh channel Education and Sport ini dapat kalian terima secara langsung. Oke anak, marilah kita mulai memasuki pembelajaran pada pembelajaran keempat. Ya, masih tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi. Oke. Mengidentifikasi kata-kata dari teks tentang sumber energi. Jadi, setiap informasi dalam teks memiliki kata-kata khusus. Kata-kata khusus merupakan kata-kata yang berkaitan dengan teks, ya, dengan tema teks. Jadi, kata-kata khusus ini adalah kata-kata yang berkaitan erat dengan tema teks. Kemudian, untuk mengidentifikasi kata-kata khusus dalam teks, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Ini sudah dijelaskan kemarin di video sebelumnya, anak-anak ya. Nah, setelah itu, tandai kata-kata yang berkaitan dengan tema tersebut. Karena kita memasuki lagi ke teks, berarti kita masih selalu membaca, ya. Karena membaca adalah jendela membuka pengetahuan bagi kita. Kita dengan membaca maka semua ilmu pengetahuan akan terbuka. Jadi kuncinya adalah membaca. Makanya setiap kegiatan pasti ada teks yang harus kalian baca. Oke anak-anak,
Marilah kita baca bersama-sama. Kalian cermati, Bapak bacakan. Angin dan air sebagai sumber energi listrik. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan. Air banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk minum, mencuci, mandi, olahraga arum jeram, dan irigasi pada pertanian. Selain itu, air juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Indonesia memiliki sejumlah bendungan untuk menampung air. Ketika hujan turun, air akan memenuhi waduk atau bendungan yang terbentuk dari bendungan-bendungan tersebut. Air kemudian akan dialirkan dan memberikan energi gerak. Energi gerak air berubah menjadi energi listrik yang dimanfaatkan untuk memutar turbin pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain sumber energi gerak lainnya, selain air, sumber energi gerak lainnya yang dapat menghasilkan listrik adalah angin. Energi air atau energi angin dapat menyebabkan benda bergerak. Misalnya pada saat bermain layang-layang. Energi gerak angin digunakan untuk memutar turbin atau kincir pada pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu ini air anak ya, atau PLTB. Jadi PLTB ini singkatan dari pembangkit listrik tenaga bayu. Nah itu anak-anak ya. Ini cerita ini atau teks ini diambil dari http e-journal.litbang.pertanian.go.id dan http www.greenpeace.org atau garis miring ya se-Asia ID kampanye perubahan iklim global energi bersih tenaga angin. Nah, jadi anak-anak ya, air ini merupakan sumber energi yang atau sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh kita. Pada video sebelumnya, ingat kalian ya, ada salah satu cara untuk mencegah air dengan cara menghematnya. Jadi, meskipun air adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tapi kita harus tetap menjaganya, menghematnya, agar air tetap ada di sekitar kita. Banyak sekali keperluan-keperluan air. Misalnya kita perlu air untuk minum, mandi, mencuci, olahraga arum jeram, dan irigasi pertanian. Jadi, kita harus selalu menjaga keberadaan air tersebut. Pada video sebelumnya, Indonesia ini banyak sekali waduk-waduk ya. Salah satunya, ingat kemarin di materi pelajaran, kalau nggak salah ya, ada waduk Jatiluhur sudah Bapak terangkan, atau di kelas 4, Bapak lupa lagi. Waduk Jatiluhur, kemudian waduk Gajah Mungkur, dan banyak sekali waduk-waduk yang ada di Indonesia ini yang dimanfaatkan untuk sumber energi listrik bagi kehidupan kita, kemudian sebagai sumber untuk air bersih bagi kota-kota besar. Jadi PLTA ini adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga air ya. Energi gerak air ini mengubah ya menjadi energi listrik. Energi gerak ini merupakan energi kinetik ya. Energi kinetik adalah energi gerak. Tapi kalau energi potensial, energi diam.
Selama air ini diam, tidak bergerak, itu disebut energi potensial. Tapi setelah bergerak, maka air ini disebut dengan energi kinetik. Karena setelah kalian baca, ada dua tugas dua soal ya yang harus kalian kerjakan. Yang satu, tuliskan 5 kata-kata khusus dari teks tersebut. Yang kedua, tuliskan pemanfaatan sumber daya angin dan air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silahkan kalian tulis, kalian isi sesuai dengan bacaan angin dan air sebagai sumber energi listrik. Kemudian kirim ke guru kalian. Kewajiban menghemat energi untuk kelestarian lingkungan. Kita harus mulai menghemat penggunaan sumber energi karena terbatas. Dengan menghemat penggunaan energi, kamu dan generasi mendatang dan dapat terus menikmati sumber energi. Berikut cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi, misalnya mematikan lampu saat akan tidur. Kemudian, mematikan peralatan elektronik saat tidak memakainya. TV misalnya ya, kamu tidur, TV menyala. Nah, lebih baik kalau sebelum tidur, matikanlah TV. Ketiga, mengajak orang tuamu menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Banyak sekali sekarang ya, bohlam-bohlam yang hemat energi. Lebih baik menggunakan bohlam yang hemat energi. Jadi, di sini ada 3 cara yang harus kalian ingat untuk menghemat energi. 1, mematikan lampu saat akan tidur. Mematikan peralatan elektronik jika tidak memakainya, dan mengajak orang tua untuk menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Oke, ini tugas 2 bagi kalian. Apa akibat bagi generasi mendatang jika kita tidak menghemat penggunaan energi? Tadi sudah disinggung ya. Tadi sudah disinggung. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Sudah disebutkan tadi. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk video kali ini. Silahkan 2 tugas ini kamu tulis di buku, kemudian kirimkan ke guru kalian. Oke, jangan lupa ya, like dan subscribe-nya jangan lupa. Karena sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Seandainya bermanfaat, silakan sebarkan video ini melalui Facebook atau WA ya. Melalui Facebook caranya di bawah video ini ada, sebelum kalian bagikan, ada kalian klik dulu yang jempol ke atasnya ya. Klik jempol ke atas, kemudian cari tulisan bagikan, klik bagikan, maka nanti akan muncul bagikannya ke mana? Facebook atau WA. Kalau kalian akan bagikan ke Facebook, tinggal klik lambang Facebooknya, nanti akan masuk ke beranda Facebook kalian. Kemudian kalian klik posting, maka secara otomatis video ini akan tersebar di Facebook kalian dan akan diterima oleh teman-teman Facebook kalian. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah mengklik like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, menambah wawasan bagi kalian. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.